In-ear monitor yang punya konfigurasi 2 balance armatur dan 2 dynamic driver yang cocok dipakai untuk sound engineering atau professional audio, tapi juga enak dipakai untuk daily use. Nih, Kiwi Ears KE4. Langsung kita bahas. IM yang biasanya dipakai professional audio seperti sound engineering, musisi, editor, biasanya punya tuning suara yang sangat flat dan balance. Jadi kalau kita pakai harian, kadang agak kerasa hambar dan kurang fun. Tapi ini ada satu perusahaan audio yang ngeluarin IM barunya yang katanya cocok untuk semua kalangan. Bisa dipakai buat professional audio, musisi, tapi cocok juga dipakai sama pengguna harian atau kalangan umum. Gua penasaran banget sama IM ini. Kiwi Ears KE4. Harganya itu dibanderol kisaran 199 US dollar. Jadi mungkin kalau masuk Indonesia antara 2,5 sampai 3 jutaan kali ya. Fitur-fiturnya nih. Inovatif EM design with 2DD and 2BA drivers. Jadi yang tadi kita bahas ya, pakai 2 custom dynamic driver yang ukurannya 10 mm. Jadi bassnya itu bakalan lebih kerasa impact-nya. Kemudian udah pakai 2 BA. Pakai yang pertama itu RD 33518 sama RAB 32257 yang katanya bakalan bikin vokalnya jadi lebih intimate, lush. Terus treble-nya juga jadi natural dan airy. Refine tonal balance for natural sound. Nah, target tuning suaranya ini cocok buat pendengar kasual ya, untuk dipakai buat gaming, musik, film, dan untuk professional audio juga seperti sound engineering atau musisi, dan buat editing atau perform dan recording. Handcrafted with 3-way passive crossover system. In-ear monitor ini menggunakan 3 crossover system, 3 sound tubes, kemudian shell-nya itu dibuat dari medical grade resin dengan desain yang estetik, kuat, tapi menghasilkan suara yang enak dan tentu saja desainnya menarik. Lush texture vocals with seamless bass integration. Nah, katanya ini tekstur suara vokalnya itu halus, lembut, full body, terus instrumennya juga terdengar sangat detail. Upgraded detachable cable with 3.5 mm single-ended termination. Jadi kabelnya ini bisa detachable, jadi bisa kita ganti-ganti. Jadi untuk musik lover yang suka eksperimen sama kabel dan jack, tentu saja bisa eksperimen dengan IM ini. Sedangkan untuk spek dan paket penjualannya seperti ini musik lover. Buat fitur sama speknya, menurut gue ini cukup lengkap. Apalagi dia sudah menggunakan 4 driver. Karena itu gue kasih poin 7,5 untuk fitur dan speknya. Sekarang kita langsung bahas desain sama build quality-nya. Kita mulai dari jacknya dulu ya. Jacknya udah gold plated, 3 pole, jadi ini tanpa mic ya. Bentuknya straight. Cover jacknya dari bahan stainless steel. Finishingnya silver, ada emboss logo dan tulisan Kiwi Ears di jacknya. Jacknya sendiri ini kelihatan solid dan rapi banget. Gue suka banget nih sama jacknya. Kelihatan keren dan elegan gitu. Kabelnya braided warna coklat, tebel, tapi kalau kita pegang ini lentur dan lemes loh. Splitternya dari bahan mirip cover jacknya, itu dari stainless steel dan warnanya silver. Untuk bagian over ear-nya itu di cover dengan plastik bening. Konektornya sendiri menggunakan 2 pin 078. Di cover stainless steel warna silver yang mirip juga sama splitter dan kayak cover jacknya. Terus di situ ada marking L atau R. Sekarang kita bahas housingnya. Housingnya itu berbentuk seperti CM, jadi tekstur shellnya itu disesuaikan dengan kontur kuping kita. Bahannya dari resin, kelihatan solid, rapi banget finishingnya. Faceplate warna silver, ada logo dan tulisan Kiwi Ears. Finishingnya glossy. Bagian dalam shellnya ada marking L atau R dan ada tulisan C1571. Di bagian sebelah bawah shellnya ada fan dengan cover grill warna silver. Nozzle-nya terbuat dari bahan yang berbeda dari shellnya. Nozzle-nya itu terbuat dari bahan aluminium dengan ukuran bor gede dan gak terlalu tinggi. Ear tips dari bahan silikon dengan bor yang unik, jadi ada kayak bolongan kecil-kecilnya. Untuk nozzle-nya sendiri, itu kalau kita lihat itu warna pink. Musik lover, desain dan terutama build quality dari KE4 ini gue suka banget. Ini kelihatan solid, terus desainnya juga cukup elegan dan cukup menarik. Karena itu gue kasih poin 8 untuk desain sama build quality-nya. Musik lover, sekarang kita cobain fittingnya. Kalau kita lihat build-nya, memang kelihatan agak bulky sih. Tapi pas gue coba nih fittingnya, di kuping gue ini nyaman banget loh. Mungkin karena tekstur shell-nya yang kayak CM gitu ya. Dan rapi plus halus ya, sesuai kayak kontur kuping kita. Jadinya enak banget pas di fit di kuping. Snugnya gue dapat dengan mudah, pas. Kesannya kayak waktu gue pakai custom in-ear gue gitu. Terus kalau kita pakai lama, ini tetap nyaman dan gak bikin capek telinga kita. Buat fittingnya nih, minimal buat gue ya, gue suka loh. Walaupun dia kelihatan kayak bulky gede, tapi enak loh di kuping. Jadi gue kasih poin 8 untuk fittingnya. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Musik lover bisa lihat frekuensi respon dari Kiwi Ears KE4 ini. Kalau ngelihat dari frekuensi respon dari hasil tuning suaranya yang gue dengerin, memang sih sesuai dengan yang dijanjikan di fitur-fiturnya. Jadi arah suaranya itu cenderung ke arah netral to slightly warm.
Jadi kesannya kayak analog gitulah. Ini gue cukup suka. Bassnya kerasa deep, tebel, berbody. Terus yang gue suka, punch-nya juga dapet dan gesit loh. Bahkan menurut gue ini termasuk cepet bassnya. Untuk dengerin lagu-lagu rock, lagu-lagu metal yang pakai double pedal nih, masih enak loh Music Lover. Sedangkan untuk mid-nya, posisi mid-nya memang kalau gue dengerin memang agak mundur, tapi mungkin gak mundur banget sih, mungkin ya kayak U-shape gitulah. Ya, Music Lover juga bisa lihat di frekuensi responnya kan ya, jadi agak landai lah. Jadi kalau dengerin vokal termasuk intimate, lush, terus ya enak lah gitu, jelas, clear, vokalnya enak, bener. Sedangkan untuk treble-nya gue masih bisa dapet cering-cering sama crispnya. Jadi masih termasuk open dan airy. Tapi memang bukan yang extend banget sih. Cukup smooth lah. Ya tadi gue bilang kan ini cenderung agak sedikit analog suaranya. Buat tuning suaranya Music Lover, gue bisa bilang ini aman banget untuk semua genre. Mau diajakin genre yang cepet-cepet tuh kayak rock, metal masih oke. Mau diajakin lagu-lagu yang kompleks, analytical kayak lagu-lagu orkestrasi masih dapat. Mau dipakai lagu-lagu audiophile, lagu-lagu yang agak laid back, yang vokalan, yang suaranya santai gitu masih enak juga. Jadi all rounder lah untuk tuning suaranya. Sedangkan untuk teknis suaranya nih, ini kelasnya bisa gue bilang kelas 2,5 sampai 3 juta ya. Dan gue bisa bilang ini termasuk tipikal yang istimewa teknis suaranya. Detailnya dapat, mikro detail kedengeran jelas, clarity masih oke. Kedengeran semuanya bening, clear gitu. Resolusi apalagi dapat banget. Tekstur suara dari instrumen, vokal, teksturnya itu benar-benar clear, jelas banget. Untuk soundstage termasuk istimewa. Posisi-posisi instrumennya, pinpoint suaranya, ini semuanya sesuai dan presisi. Jadi kalau kita dengerin misalnya di sebelah kanan, kita bisa tahu di sebelah kanan. Kalau misalnya kanan agak di belakang, bisa juga kita dengarkan dengan jelas. Ataupun misalnya kita dengarkan di depan gitu, masih bisa dengerin loh agak ke depan. 3D imagingnya cukup lega, aman lah untuk dengerin kayak lagu-lagu konser, live, orkestrasi yang butuh soundstage yang luas, masih enak. Buat separasi instrumen, gue gak ada masalah nih. Kepisah-pisah dengan bagus loh, gak ada yang numpuk, jelas banget semua karakter setiap instrumen. Transient, termasuk cepat, responsif, dan presisi. Jadinya dynamic range-nya juga bagus. Suara kecil bisa dipresentasikan dengan sangat jelas, gak ada frekuensi yang hilang. Suara kerasnya tetap bisa dapat dan masih sangat kekontrol Music Lover. Noise floor aman, clean, bersih, black background. Menurut gue untuk sound quality-nya nih cukup analytical untuk bisa dipakai sama sound engineering, tapi juga fun untuk kita dengerin sehari-hari. Karena itu gue kasih poin 8,5 untuk sound quality-nya. Pendapat akhir gue untuk Kiwi Ears KE4 ini. Harganya di sekitar 2,5 sampai 4 juta mungkin kalau masuk Indonesia ya. Tapi menurut gue ini worth untuk dicoba Music Lover. Tonalnya bagus, teknisnya luar biasa, fittingnya nyaman. Menurut gue ini bisa kita pakai untuk analytical listening, untuk sebagai sound engineering ataupun sebagai musisi. Dan masih bagus juga kita pakai untuk daily listening, untuk kegiatan sehari-hari kita. Main game, dengerin lagu berbagai genre, nonton film masih masuk. Jadi worth banget untuk dicoba. Ya, tapi kan itu pendapat gua ya. Balik lagi bagusnya cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.